Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Rini Indarwati. Kita akan belajar matematika. Jangan lupa kalian harus tetap bahagia. Sebelum kita mulai, silahkan kalian like, kalian share, subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Kali ini kita akan belajar tentang transformasi, terutama di bagian yang keempat, yaitu tentang dilatasi. Tujuan pembelajarannya kita sudah bahas sebelumnya. Kita sudah menyelesaikan 3 transformasi, yaitu refleksi, translasi, dan rotasi. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang dilatasi. Oke? Hampir sama sebenarnya antara refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Hampir sama, ya. Nah, unsur-unsur dari dilatasi pada bidang datar sama dengan rotasi. Ada 3, yaitu ada pusatnya, ada besarnya, dan ada arahnya. Pusat dilatasi, kemarin kita belajarnya di pusat 0,0 waktu dirotasi, di dilatasi pun juga masih di 0,0, di titik pusat 0,0. Kalau kemarin kita belajar pada rotasi, besarnya itu berupa alfa derajat, ya kan, berupa sudut, ya kan, ada yang negatif, ada yang positif, kemudian dilambangkan dengan alfa, yaitu sudut. Nah, kalau pada dilatasi, besarnya itu dilambangkan dengan faktor skala. Jadi besar dilatasinya disebut faktor skala, sering disebut K, gitu ya. Nah, arah dilatasi, kalau kemarin rotasi itu kalau searah dengan jarum jam justru negatif, kalau berlawanan arah dengan jarum jam, dengan arah jarum jam itu positif. Nah, kalau di sini lain. Arah dilatasi itu jika K positif, maka OP, apa tuh Ibu OP? OP itu, O itu tadi pusat, P itu titik benda. Jadi titik pusat ke titik benda dan titik pusat ke titik bayangan arahnya sama. Maka itu K-nya positif. Kalau K-nya negatif, sebaliknya, kalau K-nya negatif, maka jarak dari O, jadi garis dari titik benda, titik pusat ke titik benda dan titik pusat ke titik bayangan arahnya berlawanan. Itu kalau negatif. Gitu ya. Terus sifat-sifatnya gimana, Bu? Sifat-sifat pada dilatasi lain dengan rotasi, refleksi. Kalau refleksi, rotasi, dilatasi itu benda dengan bayangannya itu kongruen. Tetapi kalau pada dilatasi, benda itu dan bayangannya tidak kongruen, tapi sebangun. Bedanya apa, Bu, sebangun dengan kongruen? Nanti pelajaran selanjutnya akan lebih jelas lagi. Ini saya kasih sedikit saja. Bedanya, kalau sebangun itu sama bentuknya, gitu ya, cara gampangnya aja. Sama bentuknya, tapi ukurannya berbeda. Kalau kongruen, ukuran dan bentuknya sama persis, gitu ya. Tetapi kalau sebangun, bentuknya sama, tetapi ukurannya berbeda. Contoh kehidupan sehari-hari misalnya kayak mikroskop, gitu kan? Bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Foto itu juga bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Misalnya 2x3, 3x4 gitu kan? Ada yang lebih besar lagi. Nah, itu yang namanya sebangun. Gitu ya, Nak ya. Oke, langsung saya lanjutkan lagi. Nah, ini dilatasi atau perkaliannya. Nah, kalau ini D ini di sini di 0,0, ini Bu Rini sebutnya D. Sebenarnya boleh disebut O juga boleh, P juga boleh. Ini saya sebut D saja. 0,0. Bendanya itu ABC. ABC-nya itu di 2,1, A-nya, B-nya 5,2, C-nya di 3,3. Maka sekarang ini saya perbesar 2 kali. K-nya itu 2, positif. Karena positif maka dari D ke benda, ya, dari D ke benda, nah ini, dari D ke benda, D ke A, dengan D ke A aksen arahnya sama. Tinggal dilanjutkan saja. Nah, besarnya K, kata misalnya ini 2 kan, K-nya tadi
Maka DA-nya misalnya sekali, maka D ke A aksen 2 kalinya DA. Jadi DA aksen itu 2 kalinya DA. Begitu juga DC aksen itu 2 kalinya DC. Begitu juga DB itu DB aksen itu 2 kalinya DB. Gitu ya. Bisa Bu, gampang itu. Oke. Selanjutnya. Nah, maka dilatasi atau perkalian ini dilambangkan, kalau kemarin lambangnya sama ya, kotak gini terus O, plus minus alfa derajat. O itu pusatnya, plus minus itu arahnya. Kalau dirotasi itu alfa derajat itu besar sudutnya. Kalau ini K. K itu tadi apa? Perkaliannya, ya, skalanya atau perkaliannya. Maka P itu tadi sudah saya sebutkan. P kalau ini P adalah pusat dilatasi. O maksudnya ini bukan P ya nak ya. O adalah pusat dilatasi. Oke, saya ganti yang lebih bagus lagi. Oke, mana? Nah, ini bukan P tapi apa nak? O. Oke. Oke lah kalau begitu. Nah, ini diganti apa tadi? Oh ya nak. Nah, O adalah pusat dilatasi dalam koordinat kartesius. O itu 0,0. Sedangkan plus minus adalah arahnya. Tadi sudah saya jelaskan. K adalah pusat dilatasinya. Sering dilambangkan seperti ini. Misalnya ada titik A, B, didilatasikan O, K. O tadi tahu pusat dilatasinya. K itu besar dilatasinya, gitu kan. Ini kalau plus, berarti arahnya searah. O-nya itu adalah 0,0. Maka hasilnya tinggal dikalikan. Nak. A kali K, B kali K. Nah, Bu, kalau K-nya negatif, ya tinggal A kali min K, B kali min K. Gitu. Gampang banget, tinggal dikalikan, selesai. Bisa? Bisa, Bu. Yuk. Bu, boleh dong dilihat contohnya. Boleh, yuk lihat ya contohnya ya. Nah, misalnya ini. Saya punya bendanya ini A, B, C, D. Pusatnya di O. Gitu ya. Saya mau K-nya 1 aja deh, Bu. Min 1 dulu deh. Nih, min 1. Kalau min 1 ini letaknya ternyata. Iya. Ternyata juga tinggal dikalikan. Kalau tadinya 1,2, maka A-nya di sini menjadi min 1, min 2. Tadinya 3, B-nya ini 3,1, maka di sini menjadi min 3, min 1. Ya, itu kalau negatif. Sekarang Bu, yang positif dong Bu. Oke. Yang positif yang berapa? 0,5 Bu. Oke. 0,5 positif. Nah, tuh hasilnya. Di setengahnya berarti. Bu, kalau 3, Bu. Boleh. Tinggal saya kalikan aja. 3. Gede banget. Sampai nggak kelihatan ya, nak ya. Iya, bentar. Nah, saya pindahin dulu deh. Nah, ini. 3 seperti ini. Berarti ini 3 kalinya ya, Bu? Iya. Jadi, dari O ke A, ya, itu O ke A aksen itu 3 kalinya O ke A. Jadi 1, 2, 3. Jadi O ke B aksen itu berarti 3 kalinya OB. O ke C aksen itu sama dengan 3 kalinya OC. Gitu. Kalau tadi yang negatif berarti berlawanan, Bu. Iya, arahnya berlawanan. Kalian lihat nih. Nah, berlawanan kan? Saya pindah dulu deh. Nah, saya misalnya nggak min 0,9 deh, min 2 Bu, min 2. Nah, tuh min 2. Saya pindahin. Nah, kelihatan. Ini arahnya berlawanan ya, nak. Bisa dilihat. O ke A ke sini, O ke A aksen ke sini. Berapa kalinya, Bu? 2 kalinya. Nah, 1, 2. Ya, lebih gampangnya tinggal dikalikan aja bilangannya. Selesai. Bisa, nak?
Bisa ini lebih gampang daripada translasi, daripada refleksi, daripada rotasi, ini paling gampang. Bisa saya kira ya nak ya? Oke, kembali lagi ya ke PowerPoint, sip. Nah, ini lambangnya tadi sudah kita jelaskan. Nah, berikutnya, nah ini dilatasi 0,2, O,2 di mana P, ini O ya, bukan P ya, masuk B di atas B kok ini. Di atas B ini O. Nah, ganti ya nak ya? Oke. Tinggal kalikan berarti 2 kali 4, 8. 1 kali 2 kali 2, maaf, 2 kali 2, ini kan dilatasinya 2. 2 kali 2, 4. 1 kali 2, 2. Begitu juga di sini. 5 kali 2, 10. 2 kali 2, 4. Udah, tinggal gitu aja. Bisa nggak? Bisa. Oke, berikutnya kalau sudah bisa. Nah, ini kalau ini kata-katanya ya, dilatasi adalah proses pengalian ukuran bangun atau benda, bla bla bla, nanti dibaca sendiri. Artinya pokoknya intinya A aksennya itu tinggal dikalikan dengan K. K itu tadi apanya? Faktor skalanya. Gitu ya, Nak? Oke. Nah, ini latihan contoh soalnya. Gambar di samping adalah segi 4 ABCD, P-nya 3, P-nya 0,0. Artinya pusatnya itu di 0,0, perkaliannya 3. Nah, kalau tanpa menggambar, kalian pasti bisa. Ya kan? Contohnya misalnya ini. Ini di 3,1. Dikalikan 3. Berarti 3 kali 3, 9. 1 kali 3, 3. Berarti 9,3. Yang benar, Bu. Gambarnya, Bu. Oke, nanti saya lihatin. Nah, ini. Tadi sudah saya lihatin di GeoGebra-nya ya, ini. Nah, ini hasilnya. Gitu ya. Nah, ini hasilnya yang setengah. Gitu ya. Oke. Bisa pasti. Nah, ini latihannya. Latihannya ini bukan segi 3 tapi segi bukan segi 4 tapi segi 3. Oke. Gitu. Oke. Silakan. Boleh di screenshot, boleh dicatat juga boleh, tapi saya mintanya ini menggambar bayangannya setelah didilatasikan, juga mencari koordinat kartesiusnya. Saya rasa kalian pasti bisa. Gampang pokoknya. Oke? Saya rasa sekian aja, silahkan kalian berlatih. Semakin berlatih pasti semakin bisa. Gitu. Oke, terakhir. Nah, ini terakhirnya ya. Selamat belajar dan berlatih. Semangat. Jangan lupa salam sehat buat kalian semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.